Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai matematika kelas 4 dan tepatnya itu pada bab 9 pengukuran sudut. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan dan menentukan ukuran sudut serta mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Baik, kita mulai saja. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Nah, ini adik-adik adalah dua buah garis ya, yang garis AB dan garis AC. Nah, mereka bertemu di suatu titik, yaitu titik A, dan akan membentuk suatu sudut ya. Nama sudutnya itu adalah sudut BAC atau sudut CAB. Nah, sudut BAC atau sudut CAB dan dapat dituliskan dengan lambang seperti ini. Nah, sudut BAC atau sudut CAB. Nah, lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang sudut ya. Dan diingat adik-adik, penulisan sudut itu jika sudutnya itu misalnya ini sudut A, jadi penulisan A itu harus di tengah-tengah. Nah, ini BAC atau CAB. Karena sudutnya itu adalah di titik A. Nah, begitu ya adik-adik. Lalu kaki sudutnya itu adalah garis AB dan garis AC. Nah, ini adalah kaki sudutnya. Yang ini kaki sudutnya itu adalah kaki A, B, dan AC. Nah, itu adalah kaki sudutnya. Paham ya? Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Nah, coba kita perhatikan ya, bagian-bagian busur derajat. Nah, ini adalah bagian-bagian busur derajat. Mungkin adik-adik sudah kenal semua dengan busur derajat ya. Nah, ini adalah skala luarnya ya, yang ini. Dan yang ini juga adalah skala dalamnya. Lalu, ini tepi skala. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan busur adalah yang ini, garis alas busur derajat dan titik pusat busur derajat. Jadi garis alasnya itu yang ini, ya ini, dan titik pusatnya itu yang ini. Nah, kita masuk ke penggunaan busur ini sekarang. Kita coba untuk mengukur sudut. Nah, coba kita masuk ke yang ini. Langkah-langkah mengukur sudut dengan busur derajat. Nah, berapa besar sudut berikut? Nah, coba kita perhatikan adik-adik, ini adalah dua garis AB dan garis BC bertemu pada suatu titik B ya, akan membentuk suatu sudut. Kemudian, berapakah besar sudut ini? Jika kita gunakan busur, maka caranya seperti ini. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur pada titik B. Coba kita perhatikan. Nah, ini adalah letakkan titik pusat. Nah, titik pusatnya itu adalah ini ya. Titik pusat busur itu adalah yang ini. Ini kita letakkan pada titik B. Di sini dianya. Nah, kita letakkan di sini. Kan ada sebuah busur. Nah, sebuah busur itu tadi kan memiliki titik pusat yang di sini. Nah, di sini. Nah, jadi kita letakkan di sini. Nah, ini dianya bentuknya. Lalu pastikan garis AB berimpit dengan alas busur. Nah, ini garis AB ini ya, berimpit dengan alas busur. Nah, busurnya tadi memiliki alas busur di sini. Nah, ini. Jadi dia berimpit di sini. Nah, setelah berimpit kita pastikan. Nah, kita tinggal melihat yang ini. Yang kaki sudutnya yang C mengarah kemana ya. Nah, dia mengarah kepada skala luar, maka kita gunakan yang ini. Kita perhatikan. Nah, dia mengarah ke 120 derajat ya. Langkah 2, perhatikan angka pada busur yang berimpit dengan garis BC. Kita perhatikan garis BC ini kan berimpit ya, dan menunjukkan skala 120 derajat. Nah, ini. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi besar sudut ABC adalah 120 derajat. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis sudut. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi, nah yang pertama itu adalah sudut lancip ya. Besarnya itu antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi sudut lancip itu
besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Dan ini bisa dituliskan seperti ini. Misalnya ini adalah 0 derajat. Maaf ya. 0 ini 0 derajat sampai 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi dia mulai dari 1 sampai 1 derajat sampai 89 derajat itu adalah sudut lancip. Kemudian untuk sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi sudut siku-siku ini ya. Jadi dia tegak lurus ya. Jadi akan membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat dan sering dilambangkan dengan seperti ini. Adapun sudut siku-siku dapat dilambangkan seperti ini. Nah, ini sudut siku-sikunya. Nah, boleh begini lambangnya, boleh begini juga lambangnya. Nah, itu adalah sudut siku-siku. Kemudian jenis sudut berikutnya itu ya, yaitu sudut tumpul. Ya, besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi adik-adik, sudut tumpul itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Maka dapat dituliskan 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi mulai dari 91 derajat sampai 179 derajat ini dikatakan adalah sudut tumpul ya. Kalau dia 90 derajat itu sudut siku-siku, kemudian 180 derajat itu nanti adalah sudut lurus. Jadi 91 sampai 179 itu adalah sudut tumpul. Lalu kita lanjut lagi ke jenis sudut berikutnya, yaitu sudut lurus. Nah, ini adalah besar sudut lurusnya 180 derajat. Jadi sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, inilah jenis-jenis besar sudut ya, dibedakan menjadi 4. Baik, kita lanjut lagi. Kita masuk ke pengukuran sudut pada bangun datar. Pengukuran sudut pada segitiga. Coba kita perhatikan adik-adik ilustrasi berikut. Ini ada sebuah segitiga yang besar ya. Kemudian kita pisah-pisah, kita gunting ya. Ini kita gunting. Nah, kita gunting di sini, kita gunting di sini, kita gunting di sini. Dah, ini menjadi sebuah segitiga, yaitu segitiga A yang ini, kemudian segitiga yang B ini, dan yang C itu yang ini. Nah, kemudian semua sudutnya ini kita gabungkan nih. Yang A menjadi ini ya, lalu yang B yang ini, dan yang C yang ini. Dan ini kita gabungkan semua akan membentuk suatu sudut lurus ya. Sudut lurus yang dimana besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Maka besar sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, jadi alasannya kenapa besar sudut segitiga itu 180 derajat? Nah, alasannya seperti ini. Jika kita buat ilustrasi seperti ini akan menghasilkan dianya 180 derajat. Ketiga sudut pada segitiga membentuk sudut lurus. Jadi jumlah besar ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Paham ya? Baik, kita lanjut lagi. Kita masuk ke pengukuran pada segi 4. Nah, coba adik-adik kita perhatikan. Nah, ini ada sebuah segi 4 ya. Sama saja. Jika ini kita gunting, kita gunting, kita gunting, kita gunting, akan membentuk 4 segitiga ya. Dan keempat segitiga ini akan kita gabungkan. Nah, ini dia, segitiga A ini, segitiga B ya, lalu segitiga C, dan ini kita gabungkan semua akan membentuk suatu lingkaran ya. Nah, ini makanya segi 4 itu besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Keempat sudut pada segi 4 membentuk sudut satu putaran penuh atau lingkaran ya. Jadi jumlah besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Nah, itu makanya jalan ceritanya kenapa segi 4 itu besarnya 360 derajat. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke pengukuran sudut pada bangun datar lainnya. Kita misalkan bangun datar lainnya itu adalah menentukan jumlah pada bangun datar lainnya dengan menggunakan busur derajat. Coba kita buat saja contohnya yang ini. Nah, ini adalah ini hitunglah jumlah besar sudut segi 5 berikut. Nah, ini adalah sebuah segi 5 ya. Nah, jika kita gunakan pengukuran dengan menggunakan busur, maka satu persatu akan kita dapatkan besar sudutnya. Untuk sudut A itu 110. Kita gunakan busur. Nah, ini mengarah ke 110. Lalu sudut
Dengan cara yang sama, didapat juga sudut B itu 110. Nanti busurnya ini kita pindah-pindahkan dengan cara yang sama. Sudut B ini akan mendapat nilainya itu adalah 110. Dan sudut C itu juga dengan cara yang sama menggunakan busur, besarnya itu 110. Lalu sudut D, ya, kita gunakan busur sudut D. Ini besarnya adalah 100 derajat dan sudut E besarnya itu adalah 110. Jadi jumlah besar sudut segi 5 adalah 540 derajat. Nah, adik-adik, begitulah cara untuk mengukur bagian-bagian bangun datar menggunakan busur derajat. Nah, jika adik-adik masih bingung, silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti kakak akan coba respon. Demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.